Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di mata kuliah baru yaitu Kimia Analit. Bersama saya Dewi Wahyudi Tias. Masih semangat ya mudah-mudahan karena ini pertemuan pertama, maka seperti biasa saya harus menyampaikan kontrak perkuliahan kita selama 16 kali ini pertemuan, baik yaitu pertemuannya secara online, karena memang kita masih mengalami masa pandemi, di mana ada kelas A dan kelas B, tolong diperhatikan baik-baik jadwalnya. Kemudian untuk presensi juga kita lakukan, misalnya ada yang kesulitan, langsung saja didiskusikan di grup WhatsApp masing-masing. Saya rasa untuk masalah ini tidak ada uh, pertanyaan ya, kita lanjutkan. Nah, untuk komponen penilaian juga masih sama, tapi yang agak membedakan saya akan lebih mendisiplinkan ke adik-adik semua, kaitannya adalah masalah tugas kalau terlambat. Di sini kalau terlambat mengumpulkan, maka nilai maksimum adalah 40. Kalau semester lalu saya masih memberikan toleransi ya, karena di LMS itu kan tiap tugas yang kalian kumpulkan langsung kelihatan. Oh, ini tugasnya telat berapa menit. Nah, besok kalau misalnya telatnya sudah lebih dari 30 menit, saya sudah anggap dia tidak uh, mengumpulkannya sudah lebih dari toleransinya, sehingga saya anggap nilainya mau mengumpulkan terlambat lebih dari 30 menit ya, tak anggap nilainya juga 40. Saya ingin lebih mendisiplinkan ke para peserta. Kemudian juga tidak ada fotokopian, baik tulisan maupun gambar. Nah, yang menarik di sini adalah karena kita untuk kimia analit itu ada kuliah teori dan kuliah praktikum. Nah, untuk praktikum nanti akan digunakan di penilaian tugas keempat, di mana nanti untuk bobotnya adalah 20% dan tugas 4 ini juga akan saya ambil sebagai nilai jadi misal nilai praktikumnya bagus, kemungkinan nilai teorinya pun juga akan bagus. Sebaliknya, kalau kalian praktikum tidak memperhatikan dengan betul petunjuk dari asisten dan laporan, maka nilai teorinya pun mungkin juga akan tidak bagus. Jadi tolong untuk praktikum, karena di praktikum itu biasanya lebih ketat, tolong kalian harus lebih disiplin lagi untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kalau untuk bobot yang lain tidak ada perbedaan. Kemudian, ini kemarin ya, sudah lewat dan saya rasa saya sudah tanya dengan laporan, sudah oke semua. Kita masuk ke tujuan perkuliahan. Nanti selama 1 semester, kalian akan dapat apa aja sih? Secara garis besar, ada 4 yang dipelajari. Tapi aslinya cuma 2 sih kalau mau betul-betul ya bahasan di kimia analit itu aslinya adalah analisis kualitatif dan kuantitatif saja. Nah, di sini tujuannya adalah mampu menjelaskan, melakukan perhitungan, dan mempresentasikan masalah yang berkaitan dengan sifat dasar larutan, hasil kalik larutan, larutan elektrolit non-elektrolit, komposisi, kemudian sifat koligatifnya ya, di sini ada sifat dasar larutan, kemudian ada senyawa asam basa, kemudian ada konsep pH, hingga larutan penyangga, dan manfaatnya dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu ada masalah analisis kualitatif. Di sini kualitatif yang kita bahas adalah analisis anion dan kation, dan juga adalah ada analisis kuantitatif. Di pertemuan pertama ini saya akan jelaskan apa sih perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau dalam pokok bahasan dari 4 tujuan tadi, 4 poin tadi kita bisa membuat menjadi 9. Nah, yang menarik sebenarnya selain analisis kualitatif dan kuantitatif yang saya tulis di depan, itu adalah penggunaan analisis kualitatif dan kuantitatif secara konvensional. Nanti di sini di pokok bahasan yang ke-9 kalian bisa membaca ada pengenalan analisis kuantitatif ya dengan menggunakan metode instrumentasi. Biasanya alat yang digunakan adalah alat yang lebih modern.
Tidak lagi menggunakan alat gelas, kaca, oven, dan lain sebagainya, tapi instrumennya lebih modern dengan prinsip metodenya adalah spektrometri ataupun kromatografi. Nah, sedangkan untuk analisis kualitatif yang akan kita pelajari adalah ada kation, ada anion, sedangkan untuk kuantitatif nanti ada dua metode dengan gravimetri dan dengan titrimetri. Sedangkan titrimetri nanti dibedakan menjadi beragam hal. Nah, nanti karena kita sudah berada dalam kelas kecil, maka saya ingin nanti lebih banyak presentasi tugas ke kalian yang membuat diskusi. Kalau semester lalu mungkin saya ngasih bahan presentasi atau diskusi hanya satu kali ya, karena kelasnya sangat besar. Kalau sekarang karena kelas kecil, nanti kita akan lebih banyak diskusi atau mempresentasikan hasil tugas-tugas yang akan dibuat oleh tiap kelompok, seperti itu. Nah, kemudian untuk referensi yang saya gunakan itu sudah saya upload di LMS adalah yang pertama ini, buku ajar kimia analitik dasar. Tapi tidak tertutup kemungkinan jika kalian mendapatkan buku yang D dan Underwood ini juga bagus. Saya pernah pakai juga waktu kuliah dulu. Dan untuk yang lebih lengkapnya lagi, ini adalah kitabnya di Vogel ini. Itu yang lebih lengkap. Selain itu, saya juga menggunakan jurnal-jurnal. Nah, karena ini pertemuan pertama, saya ingin membahas terminologi. Para peserta dapat membaca kimia analitik ya, adalah salah satu bagian dari ilmu kimia terkait pengembangan metode analisis yang sudah ada maupun merancang metode baru untuk menghitung dan mempelajari fenomena-fenomena kimia. Jadi kata kuncinya di sini adalah tujuannya adalah untuk menghitung dari analisis tadi adalah untuk mencapai hasil yang dicari adalah suatu hasil kuantitatif, itu hasilnya menghitung, atau hanya mempelajari fenomena-fenomena saja, kualitatifnya saja. Misalnya, oh timbul endapan. Masih ingat ya, fenomena-fenomena kimia itu kaitannya adalah terbentuk apa? Zat baru ya biasanya baik bentuk zat barunya adalah timbulnya cahaya, timbulnya panas, timbulnya endapan, timbulnya gas, ataupun perubahan warna. Itu adalah salah satu contoh-contoh dari fenomena kimia. Selain itu, kimia analitik juga mengembangkan metode analisis untuk memperluas cakupan sampel sehingga dapat diterapkan untuk sampel yang lebih kompleks. Misalnya senyawanya itu dari batu-batuan ya, karena yang kita belajar di geologi, batuan itu kan, pemineral itu kan sangat kompleks, besar ya strukturnya. Di sini analisis sangat berperan penting saat untuk menganalisis sampel-sampel yang kompleks, konsentrasi yang sangat kecil, misalnya konsentrasinya dalam ppm, ataupun waktu analis. Dan juga ini fungsinya adalah waktu analisis menjadi lebih singkat karena kita sudah punya pengetahuannya. Kemudian, kimia analitik menjangkau penemuan, penerapan konsep, prinsip, strategi untuk menentukan karakteristik suatu spesies dan sistem kimia. Di sini, kalian juga bisa membaca bahwa kimia analitik adalah cabang ilmu kimia yang terkait pengetahuan tentang komponen, komposisi, struktur, atau sifat-sifat dari suatu material tertentu ya. Di sini, pengetahuan tersebut selanjutnya digunakan untuk mempelajari, mengontrol, memprediksi perilaku dalam material tersebut. Jadi banyak banget cakupan dari kimia analisis. Nah, kaitannya analisis kimia sendiri itu sebenarnya hanya terbagi dua. Yang pertama adalah kualitatif, yang pertama ya. Yang kedua adalah analisis kuantitatif. Apa itu kualitatif dan kuantitatif dalam analisis kimia? Kualitatif adalah analisis untuk menentukan komponen yang terdapat dalam suatu sampel. Artinya hanya untuk apa istilahnya? Mendeteksi ada atau tidaknya saja. Jadi, jumlahnya tidak diperkirakan dalam kuantitatif.
Di sini contoh yang paling mudah adalah misalnya pada analisis urin, sampelnya adalah urin, untuk mendeteksi ada tidaknya zat penambah stamina atau istilahnya doping ya, senyawa doping kalau buat atlet yang akan bertanding kan nggak boleh. Kemudian, ataupun saat kita menjalani tes narkoba, misalnya kita mau mendeteksi senyawa narkoba jenis apa misalnya amfetamin dan lain sebagainya, kokain. Nah, itu dilakukan analisis kualitatif. Jadi benar-benar hanya untuk mendeteksi ada atau tidaknya kandungan tersebut. Kalau ditemukan, oh berarti apa namanya langsung ketahuan bahwa ini atlet ada kandungan senyawa A, B, C sehingga tidak boleh ikut bertanding dan seterusnya. Nah, biasanya untuk analisis kualitatif itu tuh dilakukan dengan mendeteksinya itu dilakukan pada sampel tersebut jika bereaksi membentuk suatu fenomena kimia tadi ya. Oh, misalnya perubahan warna. Nah, itu kan berarti menunjukkan ada senyawa tersebut. Begitu biasanya indikasi terdeteksinya suatu komponen dalam analisis kualitatif. Contoh yang lain di sini ya, ada analisis kation dan anion. Masih ingat kalau kation adalah partikel yang bermuatan listrik kaitannya yang positif, misalnya Fe2+, Na+, dan seterusnya, kalian bisa mengasih contoh sendiri. Sedangkan anion masih ingat, jangan dilupain ya, Cl-, SO4, 2-. Atau ion klorida, ion sulfat, ion fero, ion natrium, seperti itu. Nah, kemudian, apa itu kalau kuantitatif? Kuantitatif itu lebih dalam lagi. Jadi kalau bisa dibilang lanjutan dari kualitatif itu menuju ke kuantitatif. Kenapa? Kalau ke kuantitatif itu dilakukan untuk menentukan jumlah ya atau banyaknya komponen. Tidak hanya mendeteksi ada tidaknya, tapi banyaknya komponen dalam sampel atau bahan. Komponen ini dapat berupa unsur, ion, gugus fungsi. Masih ingat ya kalau gugus fungsi, misalnya gugus fungsi adalah adanya alkohol, adanya gugus fungsi keton, dan lain sebagainya, ester, begitu. Nah, contohnya misalnya adalah analisis kadar gula. Masih ingat struktur dari glukosa aja ya, mungkin ya gulanya adalah bentuknya adalah glukosa, yaitu C6H12O6. Jadi kita ingin tahu kadar glukosa dalam darah. Masih ingat kira-kira kenapa kok perlu dites kadar gula? Ya nanti kalau terlalu berlebihan otomatis kan bisa menyebabkan penyakit diabetes. Makanya hingga perlu tahu ke berapanya, banyaknya. Jadi di sini di satuannya satuan dari konsentrasinya dari komponen tersebut dalam kadar. Kadar itu sendiri bisa kadarnya dalam kadar berat, kadarnya dalam disatuan, kadarnya dinyatakan dalam persen massa, persen volume, atau satuan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada juga lagi kadar polutan dalam suatu perairan. Misalnya polutannya adalah adanya logam tertentu. Nah, itu kan kita perlu tahu ya hingga ke banyaknya komponen tersebut. Atau analisis kandungan suatu zat aktif dalam obat. Nah, jadi setelah diketahui komponen yang terdapat, nah ini kan yang kualitatif ya. Setelah diketahui komponen yang terdapat dalam suatu sampel melalui kualitatif, selanjutnya jadi kualitatif dan kuantitatif itu adalah analisis yang saling berhubungan terkait. Kalau kualitatif itu hanya luarnya saja, ada tidaknya aja deteksinya, tapi kalau kuantitatif itu hingga ke tahu jumlahnya berapa. Nah, manfaatnya di mana aja bisa kalian baca ya di sini, mau di farmasi, obat-obatan, kesehatan, forensik. Ya, ini forensik kalau misalnya di kepolisian kan kaitannya mau deteksi ini ada kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Ini bagaimana ada tidaknya apa untuk mendeteksinya. Nah, itu di bagian forensik dibutuhkan analisis kuantitatif. Di lingkungan pun juga ya kaitannya polutan, limbah, laboratorium industri pun juga. Begitu adik-adik. Kemudian, nah alat yang ini yang sering digunakan dalam analisis
kimia kualitatif dan kuantitatif ini seperti terlihat di sini. Dan ini analisis atau peralatan yang digunakan di sini adalah secara konvensional atau masih yang jadul lah istilahnya ya. Kalau jadul tuh alat-alatnya ya kayak gini, oven, timbangan, kemudian ada desikator, itu dianggap jadul. Tapi kalau yang udah ke instrumentasi, yang tadi poin saya yang terakhir ya, di pokok bahasan kita terakhir, itu alatnya lebih canggih. Sehingga harus hati-hati dan perlu skill yang lebih tinggi lagi dibandingkan penggunaan peralatan yang analisis secara konvensional. Meskipun konvensional pun juga memerlukan skill yang bagus ya. Misalnya itu kalian mau seperti alat ini, titrasi ya. Ada buret, gestatif, ada Erlenmeyer, ada indikator. Nah ini kalau kalian nggak tahu cara masangnya, cara masang di bawahnya juga, terlalu ke sana ke sini dan lain sebagainya nggak tahu, otomatis apa yang akan terjadi dengan peralatan ini akan terjadi kerusakan, akibatnya bisa pecah hingga akhirnya tidak bisa digunakan. Jadi alat konvensional pun juga memerlukan skill. Makanya dalam kimia analit atau kimia analisis, kita membutuhkan praktikal juga selain teori. Itu alasannya, gitu ya. Kemudian, nah ini, kalau yang di sini, ini adalah peralatan dalam analisis kuantitatif yang secara instrumentasi. Loh Bu, tadi kan juga pakai instrumen. Nah, tapi instrumen di sini yang digunakan adalah instrumentasi yang lebih modern. Karena peralatannya tadi itu, kalau tadi mungkin ya udahlah bisa beli lagi misalnya terjadi kerusakan, tapi kalau ini masa misalnya rusak, wah, mahal sekali, harganya bisa nyampe ratusan juta, bahkan mungkin ada yang bisa miliaran ya adik-adik. Nah, di sini konsepnya ini adalah peralatan dengan konsep spektrofotometri. Jadi ada source-nya, source-nya biasanya kalau di sini yang alat ini adalah namanya cahaya, kemudian ada ditembakkan ya ke alat dispersi sehingga cahayanya bisa terdisperse. Kemudian di sini ada sampel. Nah, sampelnya dari cahaya yang sudah terdisperse itu tertangkap oleh alat detektor ini sampelnya. Begitu cara pembacaan di spektrofotometri ini. Atau alat yang lain di sini ya. Yaitu di sini kalau yang ini spektrofotometer serapan atom. Kita lanjut. Nah, setelah kalian mengetahui peralatan, tujuan, perbedaan antara analisis kualitatif dan kuantitatif, serta contohnya, maka kalian sudah bisa menyimpulkan manfaat analisis kimia. Secara garis besar, yang pertama jelas, pengaruhnya adalah untuk mengetahui komposisi kimia, kaitannya adalah komponennya, terhadap sifat fisik dari material tersebut. Contohnya untuk efisiensi suatu katalis, sifat mekanis, elastisitas suatu logam, kinerja suatu bahan bakar, sangat ditentukan oleh komposisi bahan-bahan tersebut. Kemudian uji kualitas. Kalau uji kualitas di sini kaitannya di industri ya. Bisa kalian baca di sini, kita kalau misalnya besok setelah lulus dari kuliah mau masuk di industri, bagiannya adalah di quality control. Nah, itu penting dan setiap industri pasti ada bagian yang dinamakan bagian pengawasan mutu. Makanya di kuliah pun juga ada mata kuliah manajemen mutu. Dan yang C manfaatnya adalah penentuan konsentrasi bahan atau senyawa yang bermanfaat atau bernilai tinggi. Jadi karena fungsinya adalah untuk mengetahui banyaknya komponen, nah kalau komponennya itu adalah komponen yang sangat penting, otomatis kan itu sangat bermanfaat dan bernilai jual misalnya mau dijual. Kalau di anak teknik geologi, misalnya ini adalah kadar uranium dalam suatu biji tambang. Atau kalau misalnya kita yang gampang aja lah ya, misalnya kadar emas dalam suatu biji tambang. Nah itu kan betul butuh sekali ilmu kimia analit ini, begitu. Terakhir,
Manfaatnya lagi adalah di bidang kedokteran, tadi jelas ya, tadi contoh-contoh yang di atlet, kemudian yang kadar gula dalam darah, hormon apa, dan seterusnya, itu membutuhkan analisis kimia, adik-adik. Kemudian yang terakhir adalah untuk penelitian. Kalau penelitian ini jelas ya, misalnya besok kalian skripsi mau em, menganalisis atau masuknya dalam skripsinya kaitannya bidang perairan, bidang apa, pertambangan, kaitannya mau menganalisis komponen tertentu dalam suatu batuan, mineral. Nah, itu perlu banget nih, ilmu analisis kimia tersebut. Begitu mungkin dari saya ya untuk pertemuan pertama kira-kiranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak.